Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Pak Bayu, yang pertama Pak Bayu, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ini pedagang buah Pak Bayu. Alhamdulillah. Sering punya limbah. Siap. 1 tahun itu ada bulan-bulan tertentu. Buah apa yang paling mahal, Pak? Paling murah nih buahnya? Bukan, yang paling mahal apa? Sekarang? Enggak, yang kemarin-kemarin biasanya. Harga jualnya paling mahal apa? Saya spesialis satu aja Pak. Saya, apa? Oke. Pepaya Pak. Saya, Pak. Pepaya, oh pepaya. Paling murah. Okay. Oh ya, enggak, saya suruh ngitung kok, enggak. Lanjut Pak ya. Lanjut. Biar tidak grogi. Di 1 tahun itu di musim-musim tertentu saya tuh pasti punya limbah yang lumayan. Per hari bisa 5-8 kuintal karena tidak terserap pasar. Gitu. Baik. Ada sekitar 3 bulanan lah. Pepaya apa Pak? California. Baik. Gitu. Nah saya kondisi saya yang seperti ini kan Pak, untuk mengatasi sampah yang sebegitunya kan susah karena SDM, waktu dan sebagainya. Petani binaan atau petani ngawur? Binaan. Baik. Mitra. Baik. Nah itu sudah cukup mengganggu untuk di tetangga. Komplain sana sini kalau di bulan-bulan itu kan, kalau ditumpuk kan lama-lama dia berair. Jadi, gitu. Untuk kita mengubur itu sudah tidak punya tanah lagi untuk mengubur. Sudah banyak kuburan pepaya. Untuk kolam saya sudah beli ikan besar-besar, kolamnya merah semua, akhirnya ikannya juga banyak mati. Pasti. Karena kebanyakan pepayanya gitu. Itu satu Pak Bayu, mengatasi itulah. Kedua ini Pak Bayu, saya punya sisa, saya dikasih temen itu tulang sotong, sisa ekspor. Tapi ini tidak kontinu cuma 1 kali ini saja. Saya punya 20 karung tulang sotong. Itu kira-kira buat apa ya? Kalau nggak ada mau saya buang saja gitu loh Pak. Cuma gara-gara nonton videonya Pak Bayu kan, apa ini kira-kira berfungsi ya, berguna ya. Jadi masih punya pepaya busuknya? Masih Pak. Baik. Gitu. Itu tulang sotong Pak. Kedua. Siap. Untuk apa? Ketiga, misalnya ini Pak, kan menanam jagung misalnya kita jagung manis untuk kambing ya, untuk kambing itu kebetulan misalnya kita menanamnya masih sedikit untuk perharinya misalnya. Boleh. Ataupun per minggunya itu kan, kalau kita di satu hamparan kan berbeda umur Betul. Nah pertanyaan saya, kira-kira kalau untuk jagung kalau berbeda umur itu berpengaruh sekali nggak untuk di hama penyakit? Kalau di kayak hortikultura kayak cabai ataupun kan agak berpengaruh kalau berdampingan dengan tanaman tua kan berpengaruh di hama penyakitnya. Begitu Pak. Yang terakhir ini Pak, saya itu di 2012 itu pernah belajar ala-ala organik lah gitu kan. Nah jadi konsepnya 1 bahan 1:1, 1 bahan aktif 1 kilo gula aren. Karena untuk dosis 1:1000 itu katanya yang buat gitu. Akhirnya saya membuat 20 lebih nutrisi dari mereka nyebutnya nutrisi membuat 20 lebih nutrisi dari itu terpisah, 1 bahan 1 nutrisi. Nanti pada waktu aplikasinya dicampur. Nah, akhirnya saya buat dan pada waktu itu saya kayak merajuk lah sudah ini tidak berfungsi gitu kan. Nah, gitu. Itu tersimpan di gudang dalam bentuk jerigen. Itu berarti kalau sekarang kan 2012 sudah 10 tahunan. Betul. Itu kemungkinan kan entah dorman udah entah itu sudah tidak berfungsi. Nah, itu baiknya gimana Pak? Dibuang saja atau dikubur apa gimana? Siapa tahu masih ada buat campuran apa gitu. Betul. Siapa tahu. Gitu kayaknya sementara gitu Pak Bayu. Terima kasih. Baik. Siap jadi miliarder? Siapa? Oke. Minta maaf, lahan binaan berapa hektar? Pak. Luas berapa binaannya? Luas total? Terpisah itu Pak. Tidak terlalu banyak, 15 hektar.
Baik. beberapa kabupaten. Enggak masalah. Baik, begini. Bapak Ibu, ini cerita real kehidupan agrobisnis Indonesia. Pepaya itu, kalau pas mahal, bisa 4.000, bisa 5.000. Kalau pas murah, bisa 500. Kemarin bisa Rp1.000, sehingga banyak orang tidak panen, akhirnya cuma dibuangi, sehingga satu kebun bisa kena jamur semua. Nah, sekarang, itu nyatanya bisnis. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tarik garis, itu akhirnya impas. Tidak untung, tidak rugi. Nah, ini potensinya. Yang pertama, Mas, besok ketika ada pepaya melimpah, pepaya itu rasanya apa, Bapak Ibu? Airnya tinggi, rasanya manis, seratnya cukup. Pepaya itu lembek tapi seratnya cukup, tinggi. Jadi pepaya nomor 1 jelas bisa buat pupuk. Terus yang kedua buat pakan. Yang ketiga, pepaya ini juga bisa jadi obat. Kalau buat obat agak sulit, sudah hindari dulu. Tidak usah buat obat dulu deh. Yang paling gampang. Nah, pepaya termahal berapa Pak harganya Pak? Kalau di tahun ini, sekarang ini, petikan total tanpa grading 5.000 di lahan. Di lahan 5.000. Sampai bisa jual termahal berapa Pak? Kelas Super? grade A, Iya. mulai ke Supermarket? perusahaan yang dibersoal Oke. supply ya, itu di 8,5. 8,5. Baik. Nggak pernah 10.000? 10.000 kalau masuk ke gambar singa itu bisa Pak 10.000. Oh gitu ya, baik. 10.000. Ekspor. Berarti lewat mana? Jakarta atau lewat Jawa Barat? Maksudnya gambar singa bukan ekspor Pak. Oh, Kalau ekspor saya ini ke Ceko, oh ke Ceko. bentuknya chip. Oh bentuknya chip. Oh sudah. Yang proses. Bukan baik. Oke, sudah. Tertinggi 10.000, betul ya? Oke. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Pupuk termurah berapa? Kalau cara saya bekerja Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ketika harga murah, semua saya jadikan pupuk. Untuk bapaknya ini sudah masuk dalam potensi. Kenapa saya katakan punya potensi? Nomor 1 punya pasar. Nomor 2 punya produsen. Binaan atau mitra. Mau breaknya bagus terus Mas? Mau manis terus? Sama merahnya Pak. Sama merahnya, oke, tenang saja. Oke. Mau merah, mau manis, mau renyah, mau enak, betul ya? Oke. Bagaimana cara buatnya? Itu yang paling penting. Kira-kira petani suruh cari pupuk yang membuat merah, yang membuat renyah, yang membuat manis, bisa tidak mereka beli pupuknya di mana? Kalau saya punya pasti beli sama saya Pak. Enggak, selama ini. Nggak bisa. Enggak bisa kan? Palingan KNO putih. Ya, oke, KNO3 ya, oke. Kimia Pak. Kimia. Terus habis gitu kalau seandainya pakai pupuk, enggak apa-apa, KNO3 kimia, pakai tukang dorong. Enggak apa-apa, Bapak Ibu, enggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya satu, mahal atau murah? Berapa puluh ribu? Sekilo 48. Baik. Terus yang kedua, dosisnya pasti sedikit. Karena apa? Takut. Terus yang kedua pasti pakai NPK-nya 16-16. Supaya bisa manis. Kena hujan kayak kemarin, saya jamin tidak akan manis. Bagaimana caranya supaya bisa manis? Gampang Bapak Ibu. Punya limbah enggak? Punya. Kalau limbah berarti yang dipelihara yang buat manis kambing dan kelinci. Pilih salah satu. Paling manis kelinci. Nomor 2 kambing. Tapi kalau mau manis, mau merah, mau renyah, pakai pupuk dari dasar kelinci.
Terus yang kedua, semakin harga murah, tampung dan olah jadi pupuk. Jangan jual, kalau jualnya jangan 20.000 lagi. Mainnya di angka 40.000. Karena kelas nutrisi. Kalau pepaya 1 kilo jadi 1 liter dijual 40.000, berarti harga pepayanya berapa 1 kilo? 40.000. Jangan dijual pupuk semua loh ya. Jangan. Salah lagi. Salah. Pasarnya ditingkatkan kualitasnya. Bisa perang harga. Terus yang kedua, produksinya ditingkatkan hasilnya. Petani bahagia. Sehingga ini namanya win-win solution. Jadi masnya sudah betul-betul menjadi orang tengah, bukan orang tengah, tapi menjadi bapaknya pasar dan menjadi bapaknya petani. Nah, kalau sudah jadi pakan sebagian, pakan ingat baik-baik, tidak boleh barang busuk. Kalau untuk pakan, yang tidak boleh dari pepaya itu kulitnya. Tidak boleh ikut. Yang diberikan hanya dagingnya sama bijinya. Ini diambil dulu mas, ketika barang reject, ketika barang over. Diambil untuk pakan. Terserah dijadikan pelet boleh, cuma difermentasi boleh. Karena ini bahannya apa? Basah atau kering? Supaya dia jadi pakan tidak boleh basah. Harus kondisi, saya sebutnya mamel ya. Tahu mamel Bapak Ibu ya? Mamel itu ya tidak kering, tidak basah. Supaya dia bisa mamel berarti ditambah dedak atau karbohidrat. Kalau untuk kelinci bisa ditambah dedak atau jagung kalau untuk anakan supaya bagus. Nah, komposisinya ini basah tambah dedak tambah proteinnya dari azola. Kalau tidak dedak juga bisa gaplek ya, tahu gaplek ya? Gaplek. Kalau makanannya itu langsung tidak disimpan, langsung diolah agak kondisi basah dia mau. Pepaya, singkong, azola. Sehingga apa? Biaya tertinggi ketemu di angka 1.200 per kilo. Ini pasti untung jadi petani. Terus yang kedua, tapi jumlahnya kan tidak bisa banyak. Sekarang kita hitung, saya punya lahan 15 hektar. 150.000 meter. Dengan jarak 3 kali 4 atau berapa jarak? 34 atau 44? Iya. Wow, jangan segitu lah. Kalau hujan-hujanan jangan segitu. 3 lah ya, tolong ya. Jangan. Kalau 3 buahnya besar sekali Pak. Oh, minta yang kecil. Yang 1/3A. Oke. Oh, kecilnya ya. Oke, baik. Oke. Ini repotnya lagi. Kalau kebesaran tidak laku Bapak Ibu. Kalau 2,5 berarti anggap aja 6 meter, kalau berarti total populasi 1.500-an. Oke, ketika 1.500 produksi, ingat baik-baik, seluruh buah yang panen bulanan, ini kan terus berbuah, terus tidak berhenti. Berarti pupuknya setiap bulan 1 kilo padat. Karena saya punya 15 hektar, berarti total populasi berapa? 22.500. Betul ya? Berarti setiap bulan butuh berapa ton? 22 ton. Anggap aja 25 ton. 25 ton dibagi dengan 30. Berarti per hari berapa? 1 ton gitu aja. Boleh ya? Kan over sudah kan? 1 ton pupuk per hari. 1 ton pupuk per hari. Kalau ternak kita itu kambing atau kelinci, kalau kelinci 1 hari Bapak Ibu cuman maksimal 150 gram sampai 200 gram kotorannya. Kalau kambing sehari bisa 4 kilo.
Seandainya saya ngitungnya dengan kambing dulu, kelinci dan kambing itu 1:10. Kita ngitungnya di sini bagi 4. Berarti berapa ekor Bapak Ibu? Ini ketemu berapa 1 ton dibagi 4? Tolong Mas. Mulai tabung 250 kambing. Kalau seandainya saya bagi 100 kambing dan 150 kali 10, 1.500 kelinci. Loh Pak, kelinci 1.500 banyak. Dari mana Mas? Asalnya? Iya? Jogja, oke. Magelang dekat enggak? Nah, Magelang ini komunitas kita peternak kelinci Bapak Ibu ada 1.000 induk. Tinggal kerjasama. Kerjasamanya di mana? Tolong pakan dibuatkan. Dijual ke sana, kencing sama kotorannya tolong ditampung. Oke, clear? Kalau pelihara kambing, pelihara 100 tolong sendiri. Besok ini keluar urin, betul? Keluar kohe dan urin. Ini keluar kohe dan urin. Semua dimix jadi satu komposisinya 50-50. Terus habis gitu ketika sudah jadi satu ini dicampur dengan pepaya busuk. Dengan komposisi 1:1 lagi. Paham maksud saya? 1 ini kohe kambing dan kohe kelinci dan urin kelinci, ini 1:1 adalah pepaya busuk. Diaduk, diolahnya seperti pupuk horti tadi. Kalau untuk meningkatkan manis, tinggal tambah sedikit dengan cangkang telur. Komposisi cangkang telur adalah 20%. Sudah dibuatkan bak Mas, tampung airnya, masukkan di sini. Jual pupuknya paling murah 1.000 sampai 1.500 per kilo. Per liternya jual paling murah 20.000 sampai 40.000. Ya sama seperti pupuk horti tadi. Tahu ya pupuk horti ya? Kalau jumlah besar gini tolong nggak usah pakai manual ya. Beli pompa aja taruh situ muter sendiri dia sudah. Gak pakai katalis boleh, pakai katalis lebih bagus. Kalau pakai katalis hasilnya bumi langit sih memang sih. Manisnya. Kalau kepengen manis berarti pakai katalis berapa? 5 katalis horti. Katalis itu cuman begini Mas, per 50 kilo 1 liter katalis. Itu rumusnya katalis. Jadi katalis itu Bapak Ibu per 50 kilo jadi pupuk, itu pupuk katalisnya cuma butuh 1 liter. Itu rumusnya. Nah, dengan cara ini akhirnya saya minta maaf. Bisnis aslinya apa Bapak Ibu? Jual pepaya. Betul atau tidak? Tetapi sekarang gara-gara punya pepaya busuk, masalah atau berkah tadi? Bukan. Gara-gara punya pepaya busuk tadi jadi masalah atau berkah tadi? Masalah kan, tanah aja sampai habis kuburan kan gitu kan? Kolam sampai di demo dan sebagainya. Nah sekarang sudah punya profesi yang kedua. Pasar pepaya dipertahankan, produsen dipertahankan, dan dua-duanya inilah market permanen. Pupuk ini tidak akan ada. Betul atau tidak? Ada enggak yang jual pupuk model begini? Tidak ada. Ini pupuk khusus untuk pepaya. Bapak Ibu percayalah, ke depan ketika Bapak Ibu konsekuen bergerak di satu bidang, konsisten bergerak di satu bidang, produsen ini loh, masalah apapun akan datang ke Bapak Ibu. Penyakitnya pepaya bukan hanya perkara pupuk. Penyakitnya pepaya jamur, virus, semua ada. Tolong dibuatkan. Jadinya kita punya pekerjaan sampingan, betul enggak? Sekarang kita tunjukkan. Beli 5.000 dijual 8.000 untuk berapa? 3.500. Seandainya dengan produksi 22.000 pohon per minggu anggap aja 2 kilo kan berarti per minggu 40 ton nih kalau optimal. Bisa hasil. Berarti per minggu bisa hasil lumayan loh, 120 juta nih. Betul ya? Kalau sekarang enggak nyampe, tinggal 100 gitu ya. Enggak lah, anggaplah ini maksimalnya 120 juta.
per minggu, betul kan? Per bulan berarti bisa 400 juta nih. Kalau lancar. Kalau tidak ada yang busuk. Tetapi ayo kita lihat, kalau seandainya terjadi busuk seperti ini dan kita menyediakan pupuk seperti ini, berarti kebutuhan pupuk tadi berapa per bulan? 25 ton. Betul ya? Ini yang padatnya. Nah, tolong 25 ton ini sudah jadi passive income. Kasih harga Rp1.000 mahal atau murah? Kalau yang padatnya 20.000 apa? Rp1.000. Murah kan? Sudah dapat 25 juta. Yang cairnya Bapak Ibu, 1 hektar itu kan butuh setiap tanaman 1 liter per bulan. Tapi 1 liter itu perbandingan 1 banding 10. Berarti 1 liternya ini berapa? Anggap aja 20.000. 20.000 berarti 2.000. Dosisnya sama, berarti dapat dari pupuk cairnya dapat berapa? 50. Ngelayani di pasar yang sama kita dapat bonus 25 juta. Tapi produksi pupuk kita banyak atau sedikit kalau ini? Banyak. Kalau seandainya ini laku semua 25 ton per bulan dikalikan dengan 20.000 sudah dapat bonus berapa Bapak Ibu? Berapa ini uangnya? Betul enggak? Betul atau salah? 20.000 kali 25.000 berapa? 500 juta, betul enggak? Mahal mana? Ampasnya atau mahal buahnya? Tolong besok ketika ada yang busuk, alhamdulillah. Ketika harga 1.000 tolong ditampung ya Mas ya. Dijual semahal mungkin. Terus yang kedua, ketika sudah dibuktikan petani butuh, biaya petani akan turun. Terus yang kedua, petani pepaya kan tidak cuma ini. Banyak atau sedikit? Akhirnya sampai bisa menguasai seluruh pasar. Tapi win-win solution. Siap? Apanya yang berat? Jangan sambat dulu, buat dulu. Saya kasih triknya lagi. Loh Pak, saya belum punya kambingnya. Jogja tempatnya kambing Mas. Betul atau tidak? Cuman dikasih tahu, ini loh kambingmu tak kasih makan pepaya sedikit ya. Supaya apa? Kita terima kencing sama kotorannya yang mengandung pepaya dan kita olah lagi untuk pepaya itu sendiri. Cuman itu saja. Pak, berarti itu kambingnya juga makan pepaya ya? Makan pepaya. Oh, saya kira kambingnya makan jagung. Jangan makan pepaya, yang punya pepaya kok. Tinggal nambah serat kasarnya. Oke ya? Bisa diterima? Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu Oh, cangkang telurnya itu. Tulangnya sotong ya. Nah, tulang sotong itu warnanya apa Bapak Ibu? Keras atau tidak? Itu ngandung apa kira-kira? Kalsium. Nah, kalau untuk praktis digiling saja jadi tepung kalsium. Itu paling praktis. Kalau mau lebih bagus, kalsium itu Bapak Ibu kalau di pepaya dibutuhkan untuk apa? Untuk pembungaan supaya tidak gampang rontok. Tolong diolah 20% sotong ditambah dengan 80% air jadi nutrisi sudah. Terus yang ketiga, tadi kan sudah punya nutrisi ya. Nutrisi gula ya. Kalau gulanya 1:1 ini tidak berubah. Saya bilang ya, ini namanya pengawetan. Semuanya tetap diem di situ, tidak berubah. Kalau saran saya, besok kalau sudah membuat pupuk ini, campurkan ini 2%. Yang gulanya tadi 2% masukkan di sini, diolah di sini, ini kualitasnya lebih tinggi lagi. Yang ini, yang campur saja jadi satu, lupakan. Tidak usah lihat namanya, buang semuanya. Saya tidak butuh bahannya, yang saya butuhkan gulanya.
Gulanya kan sama kan? Sama Pak, dan saya juga nggak tahu kalau itu kok harus aren. Enggak apa-apa, itu ya enggak apa-apa. Saya enggak nyalahkan orang, enggak apa-apa. Jadi saya enggak ngitung bahannya, yang saya hitung gula arennya. Ini kan mahal. Lah karena ini mahal, nanti campurkan di bahan ini sebanyak 2%. Seandainya buat 1 ton berarti 20 kilo gitu. Nah itu meningkatkan kualitas ini tadi ketika buat ini jauh lebih berkualitas. Bapak Ibu minta maaf, ini bukan hanya berlaku untuk buah. Kalau Bapak Ibu bertani sayur dan semuanya, ini juga berlaku untuk itu. Pekerjaan saya kemarin saya katakan saya banyak ruginya karena pekerjaan saya sosial. Yang membuat saya tidak pernah rugi adalah satu, ketika pas barang tidak laku saya olah, saya jual. Dan tidak ada harga jualan barang itu seimbang. Kayak ini loh, petani kalau pas harga bagus ini 5.000, pas harga jelek itu 1.000. Jualnya pupuk tetap 20.000, betul atau tidak? Dan itulah yang membuat saya berhasil dan untung. Nah, Mas, mulai dari masalah keluar berkah. Tapi tetap ya jualan pepaya. Kalau tidak jualan pepaya, sampai tidak punya pasar ke pupuknya. Lah nanti bisa buat deal-dealan begini, pakai pupuk saya, pepayanya saya beli, begitu. Bukan pengancaman, kualitas, organik. Bisa diterima begitu? Saya doakan ketemu tahun depan sudah naik Land Cruiser ini. Kalau kulaan pepaya pakai Land Cruiser ya. Yes. Semua buah. Kalau Bapak Ibu betul-betul sudah kreatif, orang jualan jus buah pernah enggak tahu enggak? Banyak mana sih yang dijual sama limbahnya? Seandainya Bapak Ibu olah limbah jadi nutrisi. Bukan seperti tadi ya, yang ini khusus untuk pepaya ya, nutrisi. Berarti 20% adalah limbah, 80% adalah air kelapa. Seandainya Bapak Ibu orang jualan jus di pinggir jalan, sehari limbahnya 20 kilo. Berarti paling dia dapat uang sehari berapa liter? Anggap aja sekitar 50 sampai 60 porsi lah. Kalau 60 porsi berapa harganya satu gelas jus kira-kira? 10.000. Berarti ini kali 10.000. Berarti ketemu berapa? 600.000 ya. 600.000 sehari. Bapak Ibu terima limbahnya 20 kilo. Dicampur dengan air kelapa 80. Berarti ketemu berapa di sini? 100 liter kan? Betul kan? 100 liter dijual dengan harga 20.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? Untung yang mana? Yang jualan jusnya atau Bapak Ibu jadi pemulungnya? Nah, kendalanya kan satu. Kita bisa dapat buahnya, kita bisa buat pupuknya, kita kan tidak tahu jual kemana pupuknya. Betul atau tidak? Jual pupuknya harus kemana dong? Nah yang punya jus tadi Bapak Ibu dia kan perlu bahan baku nih. Berarti Bapak Ibu harus siapkan petani yang produksi bahan baku. Jual pupuknya kemana? Kayak yang petani sini. Itulah terjadi simbiosis mutualisme. Tapi clear enggak? Limbah lebih mahal daripada barang yang utama. Clear. Ingat baik-baik, semuanya berlaku itu. Sudah jelas Mas? Mulai dulu 1 ton dulu lah gitu. 1 ton dulu coba, aplikasi 2 minggu jadi, nanti laporan. Ini kan masih hari raya, 1 bulan lagi saya akan pelatihan di setelah hari raya. Laporan ke saya langsung ya. Saya tunggu informasinya. Kurang apa, laporan. Saya senang Bapak Ibu, kalau sudah kelihatan bintang gini calon miliarder sudah. Bukan, tahu bintang itu begini loh, punya pasar dan punya konsumen. Cuman itu aja. Kalau Bapak Ibu punya rumah makan sama, itu berarti juga punya pasar. Tinggal gerakkan saja. Dan itu keberhasilan sudah di atas 70-80%. Tinggal satu, mau atau tidak, itu aja. Kalau tidak mau kan terlalu, ngapain datang pelatihan kalau tidak mau dikerjakannya Mas ya? Siap, terima kasih. Saya tunggu 1 bulan lagi.